Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Agung Ibnu Batutah yang masih istiqomah menjalankan ibadah di rumahnya masing-masing. Marilah kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah dan terus memohon kepada Allah untuk senantiasa kita diberikan kekuatan, senantiasa kita diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita diberikan banyak pertolongan oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, ini kita sadari semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang hanya meyakini Allah sajalah yang mengatur hidupnya, maka diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu al-ayah. Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah untuk orang yang percaya. Yang tidak percaya tentu tidak bisa menjalankan. Ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ayat dengan panggilan khusus. Yang dipanggil hanya orang-orang beriman, yang mendengar juga hanya orang beriman, dan yang bisa menjalankan hanya orang beriman. Allah perintahkan uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kalian kepada Allah, berzikirlah kalian kepada Allah, sadarilah kalian. Sadarilah diri kalian dan sadarilah siapa Allah itu. Taulah posisi kalian. Berzikir dalam makna yang luas dan secara khusus, maka berzikir itu adalah menjalankan ibadah. Jadi sebutlah nama Allah, berzikirlah kepada Allah. Beribadahlah, mengabdilah hanya kepada Allah, dzikron katsira. Jangan asal berzikir, tidak cukup hanya dengan sesekali berzikir, tetapi dzikron katsira dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, sucikanlah Allah. Teruslah bangun dalam diri kalian, membangun dalam jiwa-jiwa kita, membangun dalam jiwa orang-orang mukmin untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Memang kalau diucapkan tasbih itu, kalimat tasbih itu ucapannya adalah subhanallah walhamdulillah. Subhanallah itu kalimat tasbih. Akan tetapi betapa banyaknya kita mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan masalah zikir, dengan masalah bertasbih ini. Lisan kita mengucapkan, tetapi hati kita mungkin belum ikut mengucapkan. Apabila kita sudah mengucapkan subhanallah, maka kita meyakini tidak ada yang cacat pada Allah, tidak ada yang kurang pada Allah. Allah itu maha sempurna, Allah itu maha suci. Sehingga tidak mungkin ada kekurangan-kekurangan apapun yang ada pada Allah dan apa yang ada pada kehendak-kehendaknya Allah. Tidak mungkin Allah itu salah ukur, tidak mungkin Allah itu salah aduk. Kalau orang mau bikin minuman, misalnya mau bikin kopi, itu kalau porsinya tidak pas, kebanyakan kopinya, atau kebanyakan gulanya, atau kebanyakan airnya, atau kurang, itu tentu tidak akan menjadi sajian yang sempurna. Atau bahannya sudah sempurna, tetapi cara membuatnya masih kurang sempurna, misalnya airnya kurang panas, atau misalnya ngaduknya kurang lama, atau misalnya banyak unsur untuk bisa menjadi sempurna dan pas. Ya. Menjadi sempurna dan pas itu punya banyak faktor yang harus dipenuhi. Sehingga ketika salah satu faktornya itu tidak ada, tidak sempurna, maka yang terjadi produk itu atau hasil dari pekerjaan itu juga tidak sempurna. Maka kita bisa bayangkan betapa maha sucinya Allah. Betapa Allah itu sangat sempurna di dalam menciptakan semua makhluknya, dalam merancang perjalanan makhluknya, di dalam mengatur alam semesta ini.
betapa maha sempurnanya Allah sehingga kita tidak pantas mengeluh. Kita tidak pantas untuk menganggap ada yang kurang pada ciptaan Allah. Kita tidak mungkin mengatakan atau tidak pantas mengatakan, saya kok nggak dapat rezeki, apa jangan-jangan Allah nggak ngelihat saya karena saya sembunyi misalnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin makhluk yang diciptakan oleh Allah nggak dapat rezekinya. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin orang yang diciptakan, dihidupkan oleh Allah itu nggak kebagian nasib, nggak kebagian perjalanan. Jadi ini yang menjadi ucapan dan menjadi pelajaran. Jadi menjadi kesadaran, zikirnya orang-orang mukmin itu setiap pagi dan wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi pagi banyak zikir dan tasbih, sore juga banyak membaca zikir dan tasbih. Ini mari tidak kita tinggalkan, menjadi kebiasaan kita memperbanyak zikir, memperbanyak membaca tasbih, dan itu adalah salah satu jaminan Allah akan memberikan karunia banyak juga kepada kita. Kita tidak pantas untuk menyepelekan perintah Allah sementara kita berharap kepada Allah. Suruh sholat nggak jalan tapi mintanya banyak. Disuruh menjalankan perintah tidak ada yang dikerjakan, tetapi nuntut Allah berlebih-lebihan. Nuntut Allah bahkan apa yang dia sendiri tidak tahu apakah yang dia tuntut itu baik atau buruk, itu yang dikerjakan. Sebagai orang yang beriman, kita senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, yang memang banyak itu nama ukuran, dan ukuran itu memang relatif, mungkin masing-masing orang mengukurnya juga berbeda-beda. Akan tetapi ketika Allah berfirman, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu wa yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Dan dialah Allah yang memberikan karunia yang banyak itu kepada kalian. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari berbagai macam problem kegelapan menuju kepada solusi yang terang benderang. Jadi Allah lah yang mengeluarkan kita dari bermacam-macam problem, zulumat, bermacam-macam kegelapan yang membuat kita tidak jelas, membuat kita gamang, membuat kita tidak tahu arah. Itu kita akan dikeluarkan oleh Allah karena kita menjalankan perintah Allah, zikir dan tasbih. Jadi bagaimana cara kita keluar dari problem yang gelap, problem yang kita sulit untuk mencari jalan keluarnya, dari problem yang membuat kita tidak tahu arah, maka banyaklah berzikir dan banyaklah bertasbih, terutama di waktu pagi dan di waktu sore. Kebiasaan kita kalau bulan Ramadan ini justru kita meninggalkan itu. Jadi pagi setelah sahur, kemudian sholat subuh, yang kita siapkan tidur. Kita siapkan tidur. Nanti waktu pagi lewat, tidak ada zikirnya, tidak ada tasbihnya. Kemudian waktu sore itu yang kita siapkan menyiapkan makanan. Dari 15 menit sebelum maghrib, semua makanan dikumpulkan, minuman dikumpulkan, bahkan kita juga lupa, tidak sempat berzikir dan tidak sempat bertasbih. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan peringatan untuk kita semuanya, sehingga mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita jalani ini semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Ibnu Battutah yang ada di rumah, kita lanjutkan. Kemarin kita mempelajari surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Sampai dengan ayat yang keempat. Al-Qari'atu, Al-Qari'ah. Karena kalau dicari maknanya yang paling pas Indonesianya apa, tidak ada ini. Tapi kalau ditelusuri apa maksudnya, kemarin sudah kita jelaskan. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah Qari'ah itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tidak ada yang bisa membuat engkau menjangkau apakah Al-Qari'ah itu. Tidak ada informasi yang valid sehingga kamu bisa paham apakah Al-Qari'ah itu. Kemudian Allah menafsirkan ayat ini, menggambarkan dengan penjelasan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Al-Qari'ah itu adalah
peristiwa dalam suatu hari. Hari itu, yauma, pada hari itu, yakunun nasu, keberadaan manusia, kal farashil mabthuth. Fisiknya manusia itu seperti anai-anai yang berserakan, yang tumpang tindih berserakan tidak jelas. Kemarin yang kita bahas sampai dengan ayat 4 ini, bahwa manusia merasa dirinya mulia, manusia merasa dirinya punya kekuasaan, merasa dirinya punya kemampuan. Manusia merasa bahwa dirinya itu hebat oleh dirinya sendiri. Dia merasa hebat karena kuliahnya tinggi, karena gelarnya banyak, karena keluarganya keluarga nasabnya nasab mulia, atau dari terahnya terah darah biru misalnya. Tidak, itu semua Allah yang sudah mengatur. Nanti pada hari kiamat, manusia benar-benar hanyalah seonggok daging. Dia benar-benar daging yang dibungkus oleh kulit, dan itu pun bisa terjadi karena kasih sayangnya Allah, karena kehendaknya Allah. Sehingga pada hari kiamat ketika itu terjadi, maka manusia itu sudah tidak ada harganya, tidak ada kreativitasnya. Semua yang dibangun oleh manusia runtuh, semua sistem menjadi tidak berlaku, dan yang berlaku hanyalah sistemnya Allah. Itu pada hari Al-Qari'ah, pada hari itu. Sehingga keadaan manusia, maka bayangkan, mungkin ada yang pernah melihat film Titanic misalnya ya. Itu orang naik kapal dengan wujud kapal sebesar itu, kemudian ketika kapal itu oleng, ketika kapal itu goncang, kemudian bagian depan kapal itu terangkat, maka semua orang yang di kapal itu dia akan terseret dan akan lari ke bagian belakang. Sehingga di bagian belakang orang itu numpuk, tidak bisa pegangan, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Dia benar-benar sudah tidak ada kekuatannya, tidak ada nilainya, tidak ada harganya apa-apa. Jadi manusia diombang-ambing semacam itu. Ini baru gambaran. Padahal yang terjadi jauh lebih dahsyat dari itu. Jadi kalau kemarin kita bahas bahwa bagian daripada peristiwa hari kiamat itu terjadi dengan beberapa nama di Al-Quran. Salah satunya adalah terjadinya goncangan yang sangat besar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Insya Allah kita nanti akan sampai kepada surat itu. Jadi goncangan yang sangat besar itu, kita bayangkan bukan hanya terjadinya gempa dalam ukuran skala Richter. Jadi kalau kita sekarang mengalami goncangan 6, misalnya, 6, itu udah ketakutan kita. Udah panik. Nanti sampai 7, 8, 9, semua sudah roboh. Maka bayangkan kalau skala itu sampai 100. Itu seperti apa? Sehingga orang yang asalnya berada di bagian selatan, dia akan morat-marit, akan porak-poranda. Fisiknya akan terkumpul. Dia masih hidup, tetapi dia sudah tidak ada apa-apanya. Ini gambaran walaupun itu masih jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Sehingga manusia pada hari itu kal farosil mabthuth. Benar-benar manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa, tidak ada harganya apa-apa, tidak ada nilainya apapun. Dia benar-benar menjadi hanya seperti anai-anai, hanya seperti laron yang kehilangan sayapnya. Dia menjadi makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Ini dari gambaran Allah tentang manusianya. Manusia yang ketika ayat ini turun, dia menolak ayat ini. Manusia yang ketika diajak ibadah, dia ngaku sibuk. Manusia yang ketika diajak menjalankan Al-Quran, dia merasa sudah punya sistem yang lebih baik dari Al-Quran. Manusia yang ketika diajak untuk menyembah Allah, dia merasa apa yang dia miliki lebih berkuasa daripada Allah. Nah, mereka itulah yang digambarkan oleh Allah untuk diancam. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Watakunul jibalu kal aihnil mangfus. Watakunu, dan adanya al-jibalu beberapa gunung. Jadi beberapa gunung pada hari itu kal aihni seperti kapas. Al-manfushi yang ditiup, seperti kapas yang dihembus. Kita melihat bagaimana kondisi gunung. Jadi watakunul jibalu kal aihnil manfus, kata Imam Ibnu Katsir, yakni syarat ka'annahas suful manfush.
alladzi qad syara'a fi dhihabi wat tamazzuqi. Wa qala Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Qatadah wa Atha al-Khurasani wa Dhahak wa Sadi al-ihnu ay as-sufu. Tsumma akhbara ta'ala amma yu'awwalu ilaihi amalul amilin wa ma yusiruna ilaihi minal karamati wal ihanati bihasbi amalihim. Jadi gunung kita lihat kalau kemarin kita mengikuti berita tentang peristiwa Gunung Agung meletus misalnya dengan letusan yang alhamdulillah tidak besar kemarin, ya tahun berapa itu? 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi kita tahu ilmu tentang pergunungan. Jadi ketika terjadi misalnya guncangan-guncangan kecil, karena di dalam gunung itu, di bagian dapur gunung itu ada ribuan, mungkin jutaan atau mungkin miliaran kubik itu sedang bergerak dengan ukuran panas yang sangat tinggi itu di dalam bumi. Menurut perkiraan ahli yang tahu itu kedalamannya bisa nyampe 40.000 meter, 40 kilo di bawah. Dan itu getarannya nyampe di atasnya, di Karangasem itu nyampe. Kadang-kadang getarannya nyampe sini. Ya, getarannya nyampe sini. Dulu pas ada peristiwa apa itu pertemuan APEC atau apa-apa itu yang di Nusa Dua, malah waktu itu Pak Presiden Jumatan di sini, itu kan malamnya ada gempa yang cukup keras ya. Itu baru 2 tahun yang lalu gitu. 2 tahun yang lalu itu peristiwanya. Jadi kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika Allah itu menfirmankan wal jibala autada. Dan kami jadikan gunung-gunung itu menjadi pasak, gunung-gunung itu menjadi paku, pakunya bumi. Jadi bumi ini digambarkan berada atau posisinya yang kelihatannya tenang-tenang saja, itu padahal di bawah itu ada beberapa lempeng yang terus bergerak. Kalau lempeng itu, lempeng itu katakanlah bayangkan itu papan lah, papan kayu atau papan triplek atau apa. Kemudian dia ditumpuk begitu aja dan di atasnya itu ada makhluk sekian banyak. Lalu kalau papan itu tidak dipaku, maka papan itu akan bertabrakan dan makhluknya akan hancur. Nah, supaya makhluk yang di atas bumi itu tenang, maka Allah buat paku-paku di atas papan-papan itu. Dan hamparan bumi yang kita tempati ini, kalau digambarkan di dalam Al-Quran menjadi tenang, itu karena ada gunung. Berarti gunung yang kelihatannya di atas, kalau misalnya di Gunung Agung itu 2.800 meter, katanya, nggak percaya diukur sendiri aja. Nanti Gunung Raung itu 3.333, itu saya hafal, itu pelajaran IPS waktu kecil itu. Jadi Gunung Raung itu 3.333, nggak tahu ukuran terbaru berapa. Nanti gunung-gunung yang kelihatan 3 kilo di atas permukaan air laut, ada yang 5 kilo di atas permukaan air laut. Itu hanya kalau kita bayangkan paku, maka paku itu, autada itu, paku itu yang kelihatan menonjol di atas permukaan, itu kan bagian dari yang pendek. Jadi kalau paku kok bagian luarnya masih muncul terlalu tinggi, ya pasti dipukul lagi sama tukangnya, biar mendelep ya. Jadi kalau analoginya seperti itu, maka gunung itu bagian yang paling panjang, bagian yang paling besar, yang paling kuat, itu justru di dalam. Di dalam itu yang paling besar, yang paling kuat. Apalagi kalau kita mendengar informasi bahwa Indonesia itu dari Sumatera, dari Aceh, Jawa, terus ke timur, itu kan kita punya cincin pergunungan, gunung berapi. Jadi nggak putus-putus itu, gunung itu nyambung terus. Sehingga kalau ada bergejolak satu bagian dari gunung itu akan mempengaruhi bagian gunung yang lain. Gunung yang sebegitu besar, kita nggak bisa membayangkan tuh kalau bikin itu habis berapa semen itu.
Habis berapa besi itu kalau bikin konstruksi gunung sebesar itu. Itu Allah gambarkan sebegitu kuat, sebegitu besar, sebegitu dahsyatnya. Kita sendiri belum pernah mengetahui bagaimana detailnya gunung itu sendiri, kecuali apa yang sudah diperkirakan oleh para ahli. Dan saya masih punya keyakinan bahwa apa yang dikemukakan oleh para ahli itu belum semuanya terungkap. Artinya masih jauh lah dari kenyataan gunung itu yang sebenarnya. Masih misteri juga. Jadi tentang apa bahan baku yang di dalam, tentang seberapa kedalamannya, tentang bagaimana menancap. Yang jelas itu digambarkan adalah benda seperti, kalau di Al-Quran itu gambarannya ya menjadi seperti paku, menjadi seperti pakunya lempeng tanah, agar makhluk yang ada di atas bumi ini tenang, dia tidak terus-menerus bergeser, apalagi nanti sampai bertabrakan. Nah, paku yang begitu kuat nanti akan lepas. Jadi kalau paku kita lepas itu kan, kalau rumah pakunya lepas itu kan ya tidak karu-karuan itu. Orang punya punya barang, punya bangunan, kemudian pasaknya atau pakunya itu pakunya itu lepas, maka akan berantakan. Hari itu al-jibalu wa takunul jibalu, gunung-gunung pada hari itu kal-ihni, seperti kapas. Al-manfusi, yang ditiup. Kapas yang ditiup. Kalau ada angin besar. Kemudian yang biasa kita lihat yang berterbangan itu plastik. Atau mungkin yang berterbangan itu sampah. Mungkin yang berterbangan itu adalah kertas. Dan itu wajar karena kekuatan angin untuk menerbangkan itu sangat mungkin. Bahkan kadang-kadang kita lihat sampah itu naik sampai tinggi, plastik itu naik sampai tinggi. Ketika ada angin kencang, kemudian berterbangan. Dan kita tidak ada yang ketakutan dengan plastik yang terbang ke atas, karena mungkin nanti jatuhnya pun juga tidak akan menyakitkan, tidak akan memberikan efek kerusakan. Tetapi bagaimana kalau yang berterbangan itu gunung, dan berterbangannya itu begitu ringan, begitu tidak memiliki, seakan-akan tidak memiliki bobot. Lalu dia berterbangan bebas di atas langit, mungkin juga saling bertabrakan di atas. Ini yang kemarin kita bahas atau kita bicarakan, bahwa memang peristiwa itu tidak mungkin bisa diimajinasi oleh manusia. Manusia akan mengimajinasi nanti gunung itu terbang, itu kayak apa itu? Imajinasi kita aja nggak nyampe. Maka tidak ada yang bisa memberikan gambaran pasti, gambaran yang pas, yang manusia itu bisa menggambarkan seperti apa peristiwa hari kiamat itu terjadi. Bayangkan ketika kita tiba-tiba diem begini, ternyata guncangan begitu hebat, lalu kita lari keluar, lah di luar itu kita lihat ternyata gunung-gunung itu sudah berterbangan. Dan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Refleks kita mungkin akan lari entah ke utara, entah ke selatan, entah naik gunung. Itu belum lama lari, ternyata air laut sudah, kalau digambarkan, air laut itu nanti meledak. Jadi kenapa air laut itu meledak? Karena air laut itu ada unsur kimiawi yang bisa menyatukan air laut itu tidak meledak. Ketika nanti semua sistem yang mengikat unsur kimiawinya itu dilepas, maka yang terjadi adalah benturan-benturan dan ledakan-ledakan. Dan bagaimana gunung yang begitu besar, yang kita tidak bisa memperkirakan pasti berapa panjang gunung itu yang menancap ke dalam tanah, dengan kandungan bebatuan, magma, dan berbagai macamnya, itu lalu berterbangan ke atas. Tidak lagi menempati posisi yang tenang sebagai fungsi paku-pakunya bumi. Ini gambaran dari peristiwa betapa menghebohkannya, dan ini pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Allah yang menfirmankan dan belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi, tapi nanti pada hari kiamat itu pasti terjadi. Nah, pada ini kan gambaran tentang bagaimana awal mula kehancuran
hari kiamat, kalau di penjelasan-penjelasan hadis ini bersamaan dengan ditiupnya sangkakala yang pertama. Jadi ketika malaikat Israfil, Allah perintahkan untuk meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan mati, semua peristiwa hari kiamat itu terjadi. Kemudian apa yang digambarkan dalam Al-Quran tentang guncangan besar, tentang ledakan suara yang sangat keras, kemudian tentang kepanikan, itu semuanya akan terjadi saat itu. Nah, sampai nanti keadaan itu kembali normal. Nah, bagaimana kembali normalnya? Kalau di dalam surat Al-Anbiya, kita pernah pelajari belum lama ini, ketika Allah berfirman, yauma natwis samaa katoyis sijilil kutub, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ya, gambaran hari kiamat itu yauma natwis samaa katoyis sijilil kutub. Pada hari itu kami akan melipat, menggulung, kami akan menggulung atau melipat langit katoyis sijili sebagaimana digulungnya kertas. Jadi kertas yang dibuka, kemudian ditarik, kemudian diuntel-untel, digulung. Sehingga menjadi kecil kertas itu, kemudian menjadi satu kembali. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami dulu pernah menjadikan langit itu berasal dari satu saja. Jadi, awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotqon fafataknahuma. Apakah orang-orang yang sekarang masih kafir itu, tetap kafir itu, mereka tidak punya pengetahuan. Mereka tidak meyakini, tidak menjangkau satu informasi. Bahwa dulu awalnya bumi dan langit itu adalah satu. Kanata rotkon. Awalnya dulu satu. Bumi langit itu satu. Fataknahuma kemudian kami pisah. Ini dengan proses yang membutuhkan waktu jutaan tahun. Terpisahnya bumi dan langit. Dan nanti pada hari kiamat itu balik lagi. Akan kembali menjadi satu lagi. Bumi dan langit akan menjadi satu lagi. Katoyis sijil kama bada'na awwala khalqin. Kemudian kami akan mengembalikan, memulai lagi sebagaimana awal mula bumi langit itu diciptakan. Nanti gunung-gunung itu tidak ada. Semua gunung itu akan seperti paku yang lepas sendiri. Paku yang, kalau bahasa Jawanya, paku yang mencelat. Jadi dia lepas, naik ke atas langit, dia berterbangan seperti benda-benda ringan, padahal dia tetap berat kalau ditimbang, tetapi karena besarnya peristiwa hari itu gunung-gunung seperti nggak ada bobotnya. Lah kalau gunung nggak ada bobotnya, lah kita tuh seperti apa nanti? Rumah kita seperti apa? Masjid kita yang kita anggap ini besar, ya nggak ada apa-apanya lah. Dibanding dengan gunung saja nanti lepas dari pangkalannya, kemudian dia akan terbang sebagaimana terbangnya kal ihnil manfus, sebagaimana terbangnya kapas-kapas yang dihembus oleh angin. Sungguh satu kehancuran yang kita tidak mungkin bisa membayangkan dengan senyata-nyata peristiwanya. Akan tetapi kewajiban kita adalah mengimani bagaimana peristiwa itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat berikutnya Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Kita melihat pada saat itu semua manusia pasti akan mati. Sisa-sisa manusia yang ada dan makhluk yang ada itu semuanya akan musnah. Tidak ada lagi spesies yang hidup, tidak ada lagi satu jenis yang bertahan. Semuanya akan mati. Mungkin orang mengatakan, nah kalau dia sudah mati lalu gimana? Nah, setelah kematian pada peristiwa hari kiamat itu, maka semua manusia nanti akan mengalami peristiwa berikutnya, yaitu peristiwa ketika dia dibangkitkan, kemudian dia dihisab amalnya, kemudian dia dibalas amalnya sesuai dengan amalnya masing-masing. Fa'amma man fakulat mawazinuhu, maka atau adapun orang-orang yang siapapun yang fakulat, yang memiliki bobot, memiliki kualitas ya, memiliki bobot, mawazinuhu, timbangan-timbangannya. Jadi barang siapa yang timbangan-timbangannya itu berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan mendapati, maka dia akan berada dalam satu tempat
dia akan mendapatkan satu tempat aisyatin, dalam satu kehidupan radiyatin yang memuaskan. Jadi setelah peristiwa itu, setelah peristiwa kehancuran alam semesta ini, kemudian Allah membuka alam baru untuk manusia, namanya alam akhirat. Maka pada hari itu yang berlaku adalah siapa yang dulu ketika hidup dia memiliki amal, di sini ayatnya bukan amal banyak, tetapi amal yang berbobot. Amal yang ketika ditimbang itu bobotnya mantap. Insya Allah besok kita akan lanjutkan membahas antara lain pada ayat yang ke-6 tentang apa yang dimaksud dengan penimbangan pada hari kiamat. Kalau kita sekarang mungkin punya jenis alat ukur ya. Wah, ada alat takar, ada alat ukur, ada jenis penimbangan. Tetapi kan sama-sama nimbang namanya, kan timbangannya mesti beda-beda ya. Kalau timbangan emas nggak sama dengan timbangan kardus bekas. Timbangan badan beda lagi dengan timbangan timbangan bayi. Timbangan badan orang dewasa beda lagi dengan timbangan bayi. Maka seperti apa yang digambarkan dengan penimbangan pada hari kiamat? Lalu seperti apa timbangan itu bisa berbobot dan memiliki kualitas, memiliki berat tertentu. Dan seperti apa kehidupan yang Allah siapkan sehingga orang itu dijamin pasti puas dalam kehidupan itu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah. Kita selalu berada di dalam jalan Allah, di dalam petunjuk Allah. Dan mudah-mudahan Al-Quran selalu mendampingi kita dan menunjukkan arah perjalanan kita. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.